Franciscus dengan NIM 2405102072. Nama saya Yohanes dengan NIM 2405102036. Dan saya Randy Simanjuntak NIM 2405. Adapun topik yang kami bahas yaitu 1. Pengertian UMKM, 2. Kriteria UMKM, 3. Ciri-ciri UMKM, 4. Tujuan, manfaat, dan peran UMKM, 5. Pentingnya laporan keuangan dan penyajian dalam UMKM, 6. Hasil wawancara, dan 7. Kesimpulan dan saran. Pengertian UMKM, usaha mikro. Dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro atau UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Fp 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi miliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas, pedagang asongan, dan sebagainya. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undang. Baik, saya juga akan menjelaskan ciri-ciri dari UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usaha belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Terima kasih. Berikutnya adalah tujuan, manfaat, dan juga peran dari UMKM. Tujuan UMKM. Yang pertama itu adalah ciptakan lapangan kerja. UMKM menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan taraf hidup masyarakat, terutama di daerah yang kurang terjangkau oleh industri besar. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi, investasi, dan ekspor. Yang keempat, meningkatkan daya saing usaha. UMKM yang dikelola dengan baik dapat bersaing secara global, baik melalui produk maupun jasa yang inovatif. Berikutnya, manfaat UMKM. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. UMKM menjadi sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan karena menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang usaha. Yang ketiga, kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. UMKM berkontribusi besar pada PDB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan devisa negara. Berikutnya, masuk ke peran UMKM. Yang pertama, penggerak ekonomi rakyat. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
melalui peningkatan produksi, investasi, dan ekspor. Yang ketiga, jaring pengaman ekonomi. UMKM menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama saat terjadi krisis ekonomi atau bencana alam. Yang keempat, pengentasan kemiskinan. UMKM mampu membantu mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. UMKM mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Pentingnya laporan keuangan dan penyajian dalam UMKM. Laporan keuangan sangat penting bagi UMKM untuk mengontrol keuangan, mengetahui laba rugi, hutang piutang, dan memperhitung pajak, serta meningkatkan kredibilitas di mata investor. Penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai standar juga penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, kreditor, dan investor. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 1. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% dan penyerapan tenaga kerja hingga 97%. UMKM juga berperan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah. 2. Tantangan utama yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan kompleksitas regulasi. Dan ketiga, strategi pengembangan UMKM yang efektif harus bersifat komprehensif, meliputi peningkatan akses pembiayaan, pengembangan SDM, transformasi digital, penguatan ekosistem, peningkatan akses pasar, dan penyederhanaan regulasi. Baiklah teman-teman, di sini kami sudah menunjukkan salah satu usaha jasa, yaitu rumah makan warung kita. Di sini kami akan melakukan wawancara ke dalam. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan ibu dari pemilik warung makan kita. Dengan ibu siapa, Bu? Bu Ani, Bu, ini apa alasan ibu mendirikan usaha ini? untuk menambah penghasilan, untuk memenuhi penghasilan, untuk menambah hari kerja sekian, untuk menambah penghasilan dari suami. Oh, terima kasih. Baik Bu, di sini juga kami ingin bertanya kapan berdirinya warung makan ini? Dari 2003. Oke. Dan berapa biasanya omset per bulan dari warung makan ini? Karena satu harinya kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta kayak 2 juta. Jadi kalau dihitung satu bulannya kurang lebih 5 juta. Baiklah, di sini saya akan menanyakan berapa banyak karyawan yang ibu pekerjakan? 2 orang. 2 orang. Saya lagi, bagaimana cara ibu untuk menaikkan nama usaha ibu ini agar lebih laku lagi? Ya masih ininya ditambahin. Ya rasanya yang murah supaya orang datang. Itu aja lah. Di sini saya juga akan bertanya, Bu, Ya. bagaimana cara pemilik mengontrol agar target terpenuhi? Makanya dijaga. Maksudnya, oke, bagaimana Ibu biar yang membeli itu tetap atau bahkan bertambah? Itu anak jangan pelit, sama satu jangan pelit, yang kedua ya jangan sedikit kali jualnya. Ya namanya di sini jualannya untuk anak-anak kuliah, ya minimal ya rasanya pun jangan banyak, rasanya pun ya inilah dijaga. Nah itu aja. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi komplain customer? Mengatasinya ya harus lapang dada, namanya kita lapang dada aja. Itu kan kalau orang komplain itu kan membuat kita menjadikan komplain orang itu customer itu supaya kita menjadi lebih bagus lagi. Baiklah, sekian dari wawancara kami kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.